Oke, sebelum kita masuk ke dalam algoritma yang akan digunakan dalam machine learning, ada baiknya kita mempelajari tentang teknik manipulasi data pada array dalam Python. Kenapa demikian? Karena mempelajari machine learning pasti akan sering menggunakan teknik manipulasi array, baik itu untuk kebutuhan training, validasi, dan testing data. Ini sama halnya dengan pentingnya kita mempelajari plotting visualisasi dalam bentuk grafik dan mengimport data seperti yang sudah pernah dibahas di vlog-vlog edisi sebelumnya. Buat kalian yang belum belajar bagaimana cara melakukan import data atau belajar tentang library Python yang digunakan untuk menghasilkan visualisasi, kalian bisa cek dari link yang ada di atas ini. Oke, kita mulai aja nggak pakai lama. Jadi di video kita kali ini saya mau membagi sesi teknik manipulasi array ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah persiapan data ya, list dalam bentuk array. Kemudian yang kedua adalah indexing array. Yang ketiga adalah slicing array atau memotong. Yang keempat adalah reshape array atau membentuk sebuah format array yang baru. Oke, jadi yang pertama persiapan array. Di sini saya akan membuat contoh dua jenis array, satu dimensi dan dua dimensi. Yang akan kita gunakan adalah cukup dengan library NumPy saja. Oke, jadi kita mulai saja. Kalian bisa siapkan environment dari Google Colab seperti biasa. Yang akan saya ketikkan di sini adalah from NumPy import array. Oke, berikutnya adalah saya gunakan di sini satu variabel untuk menampung array A1D atau array satu dimensi sama dengan isinya 1, 2, 3, 4, 5. Saya gunakan di sini contohnya angka ya supaya lebih sederhana saja. Berikutnya adalah saya masukkan variabel di atas itu menjadi saya bentuk dalam sebuah array. Jadi A1D juga di sini ditampung dalam variabel yang sama. Oke, berikutnya adalah coba kita tampilkan saja print A1D. Kemudian kita juga tampilkan tipenya apa, type A1D. Kita bisa langsung run di sini. Maka hasilnya akan tampil seperti yang ini ya, apa adanya, array. Kemudian untuk tipenya adalah NumPy array, seperti itu. Oke, berikutnya kita coba untuk mengambil contoh yang array 2 dimensi. Saya di sini akan membuat contohnya 3 baris ya, 3 baris 4 kolom. Tapi mungkin isinya bukan angka tapi string ya. Oke, jadi di sini akan saya buat variabel yang kedua array 2 dimensi sama dengan yang pertama, baris pertama ini saya isi dengan A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, koma, baris yang kedua, lanjutannya E, kemudian F, kemudian G, kemudian H, koma lagi, baris yang ketiga saya isi dengan EHI, kemudian J, kemudian K, terakhir adalah L ya. Nah, baris berikutnya saya akan kopas dari sini, tinggal saya ganti nama variabelnya yang tadinya A1D menjadi A2D. Ini A2D, kemudian ini A2D. Oke. Kita run aja di sini. Maka hasilnya akan similar ya dengan yang di atas sebelumnya, tapi di sini sudah dalam bentuk 2 dimensi. Tipenya pun juga sama dengan yang di atas, jadi NumPy ND array. Oke, itu yang bagian yang pertama. Nah, sekarang
kita buat sel baru. Jadi di sini adalah array indexing. Jadi coba kita bagaimana sih manipulasi array indexing. Jadi misalnya kita mau menampilkan array satu dimensi, kemudian kita ambil nilainya. Jadi kita tinggal tuliskan saja print array satu dimensi. Ya, kita mau ngambil nilai yang pertama. Kita isi dengan 0 karena memang ini dimulai dengan sekuensial dari 0. Atau misalnya kita coba ngambil nilai yang terakhir. Di sini kita isi dengan 4. Oke, kita coba run dari sini. Maka akan muncul yang pertama adalah 1, yang kedua adalah yang 5. Kemudian bagaimana kalau kita misalnya mengisi dengan 5? Kalau kita run maka di sini akan menampilkan error ya. Jadi ini sebenarnya sudah kita pernah bahas di video-video awal yang dulu ya. Buat kalian mungkin yang belum nonton video basic programming Python, bisa kalian cek dari link yang ada di atas ini. Ya, jadi kalau misalnya berikutnya ya, kita hapus aja lagi, tapi di sini kita ganti dengan angka misalnya -1. Atau kita ganti dengan angka misalnya -5. Sorry, ini apa nih? Ini -5. Ya. Kita run, maka yang akan tampil adalah 5 dan 1. Jadi -1 itu diambil dari sebaliknya, seperti itu. Ya. Begitu juga dengan yang -5. Jadi mengambil 5 dari yang terakhir. Mengambil 1 dari 5 yang terakhir. Posisi nomor 5 yang terakhir. Jadi ini dia kebalikannya ke 1. Nah, terus bagaimana juga dengan misalnya yang 2 dimensi. Contoh print A2D. Nah, di sini saya isikan dengan angka 0,0 misalnya. Kita run di sini. Maka yang akan tampil adalah huruf A, yaitu menampilkan data pada baris pertama dan kolom pertama. Berarti ini 0,0 posisinya. Oke, kemudian bagaimana kalau misalnya kita isi dengan seperti ini. A2D, kemudian 0, ya. Kalau kita run, maka yang akan tampil adalah ABCD, ya, atau menampilkan data pada baris pertama ya, untuk semua kolom. Seperti itu. Ini kok ABCC? Sebentar, kita cek dulu. Oh, ini karena ABCC. Ini ABCD seharusnya. Oke. Ini kalau kita run ya, dia ganti nggak? Dia belum ganti karena yang di atas masih resident sebagai CC. Ini kita run dulu. Setelah kita run, baru di sini kita bisa run lagi. Ya, ABCD. Nah, itu untuk yang sesi indexing. Ya. Bagaimana kita bisa mengambil indeks keberapa seingin kita, seperti apa. Oke, jadi berikutnya adalah kita mempelajari array slicing. Nah, kita coba untuk yang array satu dimensi dulu. Di sini kita new cell, kemudian kita ketikkan print ya, print A1D, kemudian ini ada setelah tanda siku ada titik 2. Ini format dasarnya. Artinya ini format mulai, kemudian titik 2 sampai. Jadi mulai dari berapa, kemudian mau sampai ke berapa yang mau diambil. Nah, kalau kita contohkan seperti ini, maka hasilnya kita tambahkan di sini dulu ya. Ini kurung udah ada.
getaran, maka yang akan tampil adalah semua akan tercetak apa adanya, karena mulai dari nol ya, mulai dari bintang lah, ini bintang sampai dengan bintang, jadi akan tampil seluruhnya. Oke, bagaimana kalau misalnya kita misal lagi print A1B ya, kemudian -2,2. Ini berarti kita akan mengambil posisi 2 dari terakhir sebanyak semuanya. Berarti yang akan dicetak adalah 4 dan 5. Begitu. Ini contoh yang paling gampang. Kalian bisa untuk memodifikasi kode ini kemudian bisa mempelajarinya lebih lanjut ya. Untuk contoh yang array 2 dimensi, misalnya begini. X, Y, karena saya akan mengambil dua variabel di sini. X, Y sama dengan A 2D variabelnya ya, kemudian ini ada tanda kurawal, misalnya ini contoh aja ya, ini tanda titik 2 koma titik 2 min 1 misalnya ya. Kemudian untuk yang variabel y-nya itu A2D juga, variabelnya sama, isinya titik 2 all koma ini min 1 yang terakhir. Oke, sekarang kita tampilkan untuk yang print variabel X dan juga untuk yang variabel yang Y. Maka hasilnya akan tampil seperti ini. Jadi untuk yang print X ini akan menampilkan semua data ya, kecuali kolom terakhir. Jadi di sini kalian bisa lihat kecuali kolom terakhir di representasikan dengan titik 2 min 1. Jadi itu berlaku seperti negasi lah, semacam itu. Untuk yang print Y, ya ini akan menampilkan hanya data di kolom terakhir saja. Jadi kodenya seperti ini, titik 2 all, min 1, ambil dari satu yang terakhir. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi, hampir sama dengan yang sebelumnya, cuman ini data slicingnya kita masukkan ke dalam variabel. Jadi ini saya contohkan dengan variabel split ya, split misalnya saya isi dengan 2. Ya. Jadi variabel ini sebenarnya sering digunakan untuk memanipulasi guna data testing ataupun data training. Contohnya misalnya ini saya tambahkan lagi untuk variabel train dan test. Train ya, test. Kemudian sama 2D ya, misalnya titik 2 split ya, koma titik 2. Kemudian untuk yang variabel tesnya itu adalah A2D ya, kemudian misalnya split titik 2 ya, koma titik 2 juga. Nah, sekarang kita tampilkan print variabel train, kemudian print variabel test. Nah, di sini kalau kita run, maka akan muncul seperti ini ya. Ini artinya untuk variabel train saya akan menampilkan 2 baris pertama saja, karena di sini dia ada splitnya berisi 2. Sementara untuk yang variabel test, maka akan ditampilkan mulai dari baris ketiga, ya, karena mulai dari ini 2, titik 2 ya. Atau yang terakhir saja di sini, mulai dari baris 2 sampai dengan all, seperti itu. Oke, mungkin ini bisa kalian pelajari lagi supaya lebih paham antara penggunaan sebelah kiri atau sebelah kanan titik 2, kemudian dikombin dengan variabel split semacam itu. Yang terakhir adalah array reshaping. Ya, jadi array reshaping
kita membentuk yang tadinya array 1 dimensi menjadi 2 dimensi, atau dari yang 2 dimensi menjadi 3 dimensi, semacam itu. Ini pun juga sebenarnya sering digunakan untuk teknik manipulasi array dalam pembentukan data testing ataupun data training. Kita ambil contoh, kita new cell. Di sini kita akan ketikkan print. Ini contoh yang paling simpel aja dulu. Jadi kita ambil dari yang variabel a, array 1 dimensi. Nah, di sini misalnya shape ya. Ini mungkin belum pernah kita bahas di materi sebelumnya. Kemudian juga kita copy aja. Kita copy. Ini array 2 dimensi. Oke, kalau kita run di sini ya, a1d.shape itu akan menampilkan jumlah data dalam array ya. Di sini ada koma 0. Sementara untuk a2d.shape maka akan menampilkan jumlah baris dan kolom semacam itu. Jadi ada 3 dan 4. Ini kalau kita pecah dalam statement yang lain, misalnya ini juga bisa kita tuliskan seperti ini. Misalnya print baris ya, kemudian ini karena dia angka %d ya, kemudian ini persen ya, variabelnya persen, a2d ya, kemudian dot shape. Oke, ini misalnya 0. Oke, kemudian untuk yang mengisi nilai 4-nya adalah ini kolom a2d shape 1 ya. Jadi ini kalau kita run maka akan menghasilkan isinya dari sini ya sebenarnya. Jadi ini shape yang ke 0, ini shape 1 yang ada di 4 ini. Semacam ini. Oke, kemudian untuk contoh reshape ya, reshape yang sebenarnya kita mau merubah dari variabel array 1 dimensi menjadi array 2 dimensi. Kita akan mengambil dari contoh yang sebelumnya. Di sini akan kita tuliskan dulu. Yang pertama adalah data ya, variabel data. Ini a1d ya, kemudian ini coba kita reshape ya, isinya adalah a1d setelah kurung ya, a1d dot shape. Ini kita bilang 0 ya. Baru setelah itu kita masukkan dengan ini angka 1 atau misalnya string juga boleh, misalnya boleh nggak ya. Kemudian di sini kita run, coba kira-kira dia mau nggak. Oh, error karena dia nggak sama variabelnya. Oke, ini kita rubah jadi 1 aja. Hasilnya adalah mana hasilnya? Oh, belum di print. Print data dot shape ya. Run di sini maka akan tampil 5,1. Jadi ini juga bisa kita rubah jadi A1D juga boleh ya. Jadi yang tadinya berisi itu cuma satu dimensi. Nah, ini kita jadikan sebagai 2 dimensi. Ya, hasilnya akan sama. Ini adalah fungsi reshape untuk contoh untuk merubah dari array 1 dimensi ke dalam array 2 dimensi. Oke. Berikutnya kita akan merubah array 2 dimensi menjadi array 3 dimensi. Jadi contohnya hampir sama seperti yang tadi.
Ya, kita misal dulu ini A2D sama dengan A2D dot reshape ya. Kemudian parameternya, argumennya yang pertama adalah kurung lagi A2D dot shape. Kita ngambil yang 0 dulu contoh ya. Kemudian kita komain A2D dot shape ya, misalnya ini yang tadi yang satu angkanya. Kemudian di sini kita tambahkan misalnya kita ganti dengan huruf ya, misalnya X. Oke. Kemudian kita print data dot shape ya. Oh, untuk data sini, data di sini ini A2D. Oke, coba kita run, maka hasilnya akan tampil error. Oh, karena di sini shape itu sorry, ini numerik ya, jadi di sini kita isi juga dengan juga deh, satu aja print, maka akan tampil array ya, variabel array 2 dimensi menjadi array 3 dimensi. Oke, jadi mungkin ini yang bisa saya share kali ini buat kalian semua tentang manipulasi array atau teknik-teknik yang akan kita gunakan selanjutnya dalam machine learning. Berikutnya kita akan semakin dekat lagi dengan bagaimana kita bisa mengolah data dalam algoritma banyak ya, banyak algoritma yang akan kita nanti pelajari dalam machine learning ini. Kalau mungkin yang sebelum video ini kita belajar bukan machine learning tapi brain learning, kita paham dulu konsepnya seperti apa analisa yang akan kita tuangkan dalam pattern semacam itu. Nah, nanti setelah ini mungkin apa namanya arah untuk kita mengolah machine learning itu akan semakin lebih paham lagi. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel ini atau like dan share video ini bila kalian suka. Sebarkan untuk ke teman-teman kalian yang pengen belajar tentang machine learning dan teknik-teknik fundamental dalam Python. Kita ketemu lagi dalam waktu yang berbeda. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton.